Jarang sekali usia 18 tahun sudah berkeinginan untuk pergi umroh ke Tanah Suci Mekah tanpa perlu diajak oleh orang tuanya. Setidaknya keinginan itu tercetus secara natural dari dalam batin Laudia Cynthia Bella. Tanpa perlu didesak ataupun diajak ayah atau ibunya, menurut rencana Bella dan keluarga akan berangkat umroh hari ini. Justru aku yang ngajak. Ngajak, saya juga kaget. Aku yang ngajak tiba-tiba ngedadak. Nggak dapat Yang paspor. apa? Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa ada kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya, caranya mudah sekali. Ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Laudia Cynthia Bella berniat mendoakan hubungan cintanya dengan Panji Trihatmojo di hadapan Ka'bah saat umroh. Faifi meratapi ketidakhadiran anak semata wayangnya Bilqis di hari perayaan ulang tahun Bilqis. Rieke Diah Pitaloka tidak melihat adanya bantuan menyeluruh dari pemerintah untuk korban gempa di Bantul. Kabar terpercaya dari seorang kerabat Sarah Amelia mengatakan Ariel masih berhubungan dengan Luna Maya. Olga Lydia menyoroti bahaya pornografi terhadap mental anak yang belum tersentuh dalam rancangan Undang-Undang Pornografi dan Porno Aksi. Pemirsa, tak perlu menunggu umur tua untuk beribadah. Itulah yang dilakukan artis belia Laudia Cynthia Bella. Di usianya yang 18 tahun, kekasih Panji Trihatmojo ini akan menunaikan ibadah umroh. Nah, sebagai kekasih, Panji pasti ikut mengantar keberangkatan Laudia. Ngomong-ngomong, Panji juga akan berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studi. Apakah keduanya siap untuk pacaran jarak jauh? Mari kita buktikan bersama. Pemirsa, ini dia liputannya. Jarang sekali usia 18 tahun sudah berkeinginan untuk pergi umroh ke Tanah Suci Mekah tanpa perlu diajak oleh orang tuanya. Setidaknya keinginan itu tercetus secara natural dari dalam batin Laudia Cynthia Bella. Tanpa perlu didesak ataupun diajak ayah atau ibunya, menurut rencana Bella dan keluarga akan berangkat umroh hari ini. Justru aku yang ngajak. Ngajak, saya juga kaget. Aku yang ngajak tiba-tiba ngedadak. Nggak dapat Yang paspor. apa? Paspor mana? Di rumah. Kakak aku paspor mana? Paspor mana? Pasportnya aku kumpulin, terus aku bikinin semuanya. Minggu depan kita berangkat. 2 minggu lagi kita berangkat ya. Sehari sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci, keluarga Bella mengadakan acara syukuran. Mereka saling bermaaf-maafan dengan sanak keluarga lainnya sekaligus meminta restu agar lapang dada dalam menjalankan ibadah di sana. Di antara para tamu tampak kekasih Bella, Panji Trihatmojo. Apakah Panji juga diajak serta? Sempat ngajak tapi dia harus sekolah, dia harus pulang. Sebenarnya aku ngajakin ke semua orang juga ya. Nggak semua orang maksudnya. Kayak ngajakin ke sahabat-sahabat aku, Cynthia, Intan, Andika. Dan akhirnya Cynthia syuting, Intan syuting. Yang bisa cuman Dwi Andika. Akhirnya Dwi Andika dia yang pengen, ayo dong ikut. Akhirnya Dwi Andika ikut bareng sama kita. Masih ada sekitar 4 tahun lagi masa studi Panji di Amerika Serikat. Bella tampaknya akan gigit jari melihat sang kekasih berada jauh di negeri orang. Sebenarnya bisa saja saat liburan mereka saling mengunjungi. Namun menjalin hubungan cinta jarak jauh tidaklah semudah yang dipikirkan. Saat pacar berada di kota yang sama saja, orang sering merasa cemburu. Bagaimana jika Panji berada jauh dari jangkauan Bella? Takut nggak kehilangan Panji? Mbak belum pernah ngerasain, Mbak. Umroh dulu aja besok ya. Kembalikan karena saya ya, semua jodoh dia yang ini menjalankan. Ya sekarang ini saya berniat sudah keluarga umroh. Ya kan. Jadi untuk kedepannya ya balikin lagi ke mereka aja. Saya nggak ikut. Ya udahlah, jalanin aja. Aku juga masih muda banget ya Allah. Aku masih pengen. Aku belum pernah. Belum mikir Iya. ke depannya gitu. Belum Pernah mikir ke sampai depan. sana juga. Jadi aku mikir ya mendingan aku nyenengin diri sendiri, aku nyenengin keluarga aku, baru aku bisa nyenengin orang lain. Sekolah sendiri gimana? Insya Allah, ya tahun depan kayaknya tahun ini kayak kegagal mepet terus ya tahun depan deh.
kakak Vivi. Ini kan yang kecil nih volleyball yang besar aja belum. Tahun depan insya Allah mama mau ngawinin anak mama kakakku yang pertama. Ya sekali. Bisa sekaligus ya. Kalau aku yang pertama yang kedua kan gak banget. Dia rencananya emang udah mau merit tahun depan. Ya mamaku yang rada-rada panik gitu, dia mau nikahin anak yang pertama kali. Di tanah suci, apapun doa yang dipanjatkan secara tulus dipercaya akan lebih didengar oleh Allah. Bella tentu sudah mencatat dalam daftarnya segala harapan, juga keinginannya. Aku doa pertama aku untuk almarhum kakak. Kalau yang niat di Masjid Aswad, siapa kan jodohku Ci? Ya yang namanya orang umpamanya emang sekarang aku dapet yang baik, aku pengen dapet yang terbaik. Amin. Pemirsa, genap 40 hari lalu Yogyakarta dan sekitarnya dihantam gempa yang menelan banyak korban jiwa. Rieke Diah Pitaloka dan beberapa rekan artis ikut memperingati peristiwa pahit itu dengan datang langsung ke Bantul. Dan pemirsa, semakin banyak saja daftar anak-anak korban perceraian yang dijadikan rebutan oleh orang tuanya. Kali ini menimpa anak Faifi. Maksud hati, Faifi akan merayakan hari ulang tahun buah hatinya. Namun apa daya, sang anak tak dilepas oleh ayahnya. Mari kita saksikan liputannya. Faifi Rahmawati hanya bisa meratapi ketidakhadiran Bilqis Emiliski, anak sematawayangnya, di perayaan ulang tahun yang seharusnya diperuntukkan untuk anaknya tersebut. Padahal Faifi kemarin sudah menyiapkan pesta meriah di sebuah kafe untuk merayakan hari lahir Bilqis yang menginjak usia 3 tahun kini. Ternyata dia sudah dibawa ke Malang. Sedih banget ketika yang meniup lilin pun bukan anak saya, tapi ya diwakilin sama anak-anak yatim. Dan mudah-mudahan saya mengharapkan doanya dan ridho Allah. Perceraian Faifi dengan Iwan terkesan tidak baik-baik. Masih ada ganjalan berupa kesetaraan hak pengasuhan anak yang masih diperjuangkan oleh Faifi. Selama ini lawyer saya berupaya untuk mengupayakan damai secara kekeluargaan supaya kita tuh mendapatkan hak yang sama gitu loh. Tapi ternyata dia terus menguasai gitu. Bahkan kalau saya kesana juga kondisinya sangat ketat dan diawasi, dan kadang-kadang juga diganggu oleh yang lain-lain gitu. Sebuah tahlil kubro untuk memperingati 40 hari meninggalnya 4.143 korban gempa di Bantul dilaksanakan kemarin di lapangan dan pendopo Balai Desa Pleret Bantul. Sejumlah artis diantaranya Rieke Diah Pitaloka, Jens Shalimar, dan Angel Elga tak mau ketinggalan dalam kegiatan kemanusiaan yang dimotori sebuah partai politik ini. Sudah sebulan lebih gempa berlalu, namun warga Bantul belum sepenuhnya mendapatkan bantuan. Seperti yang diamati sendiri oleh Rieke Diah Pitaloka. Ya misalnya kayak gini aja untuk rehabilitasi rumah misalnya gitu. Ada janji, ada yang akan memberikan uang segini-segini untuk perbaikan gitu. Tapi realisasinya ternyata belum ada gitu sampai sekarang. Sumbangan berupa alat sholat dan bahan pakaian diberikan pada warga Bantul. Para artis dan rombongan juga menilik sebuah sanggar kegiatan belajar dan bermain yang baru diresmikan. Dan anak-anak harus tertampung untuk bisa sekolah gitu kan, untuk bisa punya tempat bermain. Nah mungkin juga hal lain yang perlu diutamakan yaitu tadi bagaimana anak-anak punya ruang untuk tetap belajar, untuk tempat bermain itu. Pemirsa, Ariel ternyata masih dikuntit gosip miring seputar kedekatannya dengan Luna Maya. Gosip itu sempat menghilang setelah Ariel menikahi Sarah Amelia. Nah, belum lama ini salah seorang kerabat Sarah mengungkapkan cerita mengejutkan bahwa Ariel masih suka berkencan dengan Luna Maya. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan liputannya. Ini dia. Baru saja kita melihat Ariel memestakan ulang tahun pertama anaknya, meski saat itu Ariel datang terlambat. Ariel juga bersiap memboyong sang anak dan istrinya ke rumah baru mereka yang cukup besar. Tak ada kata lain selain Ariel sangat serius membangun keluarga kecilnya.
Orang pun jadi melupakan semua gosip miring yang selama ini menguntit kehidupan mereka berdua. Ketika semua orang gembira untuk Ariel dan keluarganya, tiba-tiba gosip lama yang sudah terkubur ternyata bangkit kembali. Salah seorang kerabat Sarah Amelia mengabarkan